Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Johanani sebagai presenter. Topik yang saya angkat dalam kesempatan ini dengan tema peningkatan kemampuan aspek sosial pada activity daily living atau ADL anak tunanetra melalui pendampingan orang tua. Sebagai latar belakang dari kajian ini, anak tunanetra adalah anak yang memiliki hambatan penglihatan, sehingga berdampak pada aspek sosial, keterbatasan untuk mendapatkan pengalaman bergerak, berinteraksi, juga dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, secara psikologis, anak cemas bertemu dengan orang lain atau orang yang baru, takut untuk bepergian, walaupun mungkin masih di sekitar rumahnya. Tujuan studi ini didorong adanya motivasi kelompok kami bagaimana membantu atau memberikan dukungan pada tunanetra agar keluar dari tantangan atau hambatan-hambatan yang dihadapi melalui pendampingan orang tua. Mengapa melalui pendampingan orang tua? Dilihat dari waktu anak lebih banyak berada di lingkungan rumah atau dengan orang tua, apalagi dengan situasi pandemik seperti sekarang ini, secara sosial anak lebih banyak berinteraksi dengan orang tua atau anggota keluarga yang lainnya di rumah, dan secara emosi anak memiliki kedekatan tersendiri pada orang tua. Metode yang digunakan dalam studi ini adalah dengan kualitatif, dilakukan dalam 3 langkah, seperti yang dapat kita lihat di slide ini. Yang pertama adanya pengambilan potret lapangan atau melalui observasi wawancara, baik terhadap anak tunanetra, guru, orang tua, untuk melihat bagaimana kemampuan anak tunanetra dalam aspek sosial, khususnya pada activity daily living, juga pengetahuan ataupun kemampuan daripada orang tua. Langkah kedua, berdasarkan hasil potret lapangan, kami mencoba merumuskan atau merancang satu program bagaimana kemampuan atau bagaimana untuk kebutuhan daripada anak tunanetra dalam meningkatkan aspek sosial yang berkaitan dengan aktivitas daily living, dan pada tahap ketiga yaitu implementasi program. Implementasi program dilakukan melalui kegiatan-kegiatan workshop, diskusi dengan orang tua, tentu berdasarkan dari kebutuhan baik orang tua maupun kebutuhan dari anak itu sendiri. Hasil temuan di lapangan berdasarkan wawancara dan observasi yang dilakukan, masih banyak anak-anak tunanetra yang memiliki keterbatasan dalam activity daily living. Di antaranya adalah makan, mobilitas untuk bergerak, kurangnya pengetahuan juga orang tua dalam melakukan pendampingan terhadap anak. Kemudian melalui studi ini dapat dihasilkan satu rancangan program bagaimana meningkatkan kemampuan orang tua untuk dalam mensupport atau memberikan dukungan aspek sosial kepada anak tunanetra yang diajarkan atau dibimbingkan melalui cara-cara pendampingan dengan kaidah pembelajaran untuk tunanetra. Program ini diimplementasikan dengan role playing, dengan workshop, kemudian bagaimana melihat penerapan yang dilakukan oleh orang tua di rumah yang diambil melalui video atau foto-foto. Ternyata program yang kami rancang atau yang kami gagas cukup efektif untuk meningkatkan kemampuan orang tua yang berkorelasi dengan kemampuan sosial daripada anak tunanetra.
Nah, secara umum kesimpulan dapat kami tarik dari studi ini, peningkatan pemahaman dan kemampuan orang tua melalui upaya pendampingan dapat meningkatkan kemampuan sosial dan dari anak tunanetra dalam kehidupan sehari-hari. Kurangnya kesadaran orang tua dalam memberikan kesempatan pada anak tunanetra untuk bereksplorasi menjadi salah satu penghambat bagi anak tunanetra untuk mencapai kemandirian, kemudian di dukungan lingkungan menjadi tagihan tersendiri bagi anak untuk mengembangkan mental map anak tunanetra itu sendiri. Kemudian dibutuhkan kolaborasi dan persamaan persepsi bagi orang tua dan guru dalam menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan sosial dalam kehidupan sehari-hari anak tunanetra. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Andai ada pertanyaan, silakan dikemukakan. Insya Allah kita dapat berdiskusi melalui kesempatan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.